Tar. Bedu kemana? Mas Bedu mungkin masih di jalan mah, macet. Gitu, kita opening dulu yuk mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya Maya. Amin ya robbal alamin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Nah, kayaknya Mas Bedu macet nih, Mah. Mamah nungak nengok kemana tuh anak? Iya, kita jadi berdua openingnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Nah ini Waalaikumsalam. Dari mana dulu Bedu teh? Ini mah Bedu tadi nganterin istri ke rumah adiknya, ya kan? Bedu pastikan dong sebagai seorang suami kan diamanahkan untuk memastikan keselamatan istrinya, mah. Masya Allah. Iya, nanti jangan sampai jadi fitnah begitu ada laporan orang, istri lu lagi jalan tuh sama cowok tuh. Masa Bedu nggak tahu, nanti jadinya, padahal itu adiknya, makanya Bedu jaga. Pas Bedu mau pamit, nanti dulu gitu. Boleh jadi Bedu ini ngangenin buat Gitu. Anggi. Makanya mohon maaf ya, emang agak terlambat sedikit. Sampai nggak mau ditinggal. Oke, kita Iya, terusin Ma. deh. Masya Allah, berarti ini Mas Bedu Alhamdulillah. suami idaman, suami yang amanah nih Maya. Suami siaga. Suami siapa? Siap mengantar dan menjaga. Nungguin aja tadi kan. Iya bener, mah. Iya. Sebenarnya tuh Bedu yang bikin lama tuh pas Bedu mau pamit tuh mah ya. ATM masih dipegang istri, Bedu jadi nggak jalan-jalan mah. Sian deh lu. ATM-nya cuma satu. Iya mas. Sian deh. Akhirnya pas istri sadar, oh iya maaf sayang, dikasih ATM baru saya jalan mah. Gitu. Mata duitan. Mah, tolong dong Mah, boleh nih Mah jelasin ke Zahra secara pada jamaah juga di sini bagaimana sih amanah suami dan istri. Kan Zahra kan juga insya Allah sebentar lagi jadi istri juga. Amin. Ya kalau kamu sih kalau cari contoh suami yang idaman gak usah jauh-jauh Zara. Iya, Mas. Ya kan di sini banyak suami idaman. Masya Allah. Silahkan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amanah Suami dan istri. Apa sih yang namanya amanat? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan orang lain akan menjaga amanat saya. Masya Allah. Suami amanat dalam pelukan istrinya. Yang namanya istri amanat dalam pangkuan suaminya. Contoh, kalau orang nikah. Misalnya saya ini dari pihak anak laki-laki. Nggak bakalan kita orang tua anak laki-laki dari kecil digedein, bodoh disekolahin, jelek didandanin, rela menikahkan anak laki-laki kita yang sudah keren, udah pinter, udah sarjana, tidak akan rela menikahkan dengan anak perempuan yang belum lama dia kenal kalau nggak ada amanat. Begitu pula kalau kita nih di pihak orang tua anak perempuan, dari kecil digedein, Mah. bodoh disekolahin, jelek didandanin, udah enak dilihat, udah pinter. Kita sebagai orang tua anak perempuan tidak bakal rela menikahkan anak perempuan kita yang sudah hebat dengan laki-laki yang belum lama kita kenal kalau tidak ada amanat. Oleh karena itu, baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, ketika mereka menikah, yakin seyakin-yakinnya di hati mereka bahwa pasangan saya lebih mencintai saya daripada orang tua saya. Pasangan saya lebih mencintai saya daripada saudara-saudara kandung saya. Pasangan saya akan lebih perhatian daripada orang tua dan keluarga saya. Pasangan saya akan lebih membela saya daripada keluarga saya. Makanya mereka bahagia. Masya Allah. Itulah kenapa di dalam Al-Quran yang namanya orang menikah disebut dengan mitsaqan ghalido. Perjanjian yang kokoh. Perjanjian yang kuat. Perjanjian yang teguh. Padahal di dalam Al-Quran yang 30 juz kalimat mitsaqan ghalido hanya terdapat di 3 tempat. 1. An-Nisa 154. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israel agar mereka tidak keluar rumah hari Sabtu,
untuk mencari ikan. Yang kedua, dalam Al-Ahzab ayat 7, ketika Allah berfirman kepada para nabi dan rasul agar menyampaikan syariat agama kepada umat mereka masing-masing, disebut dengan mitsaqan ghalidha. Yang ketiga, dalam An-Nisa ayat 21, ketika seorang suami sudah menikah lama dengan istrinya, berniat menceraikan istrinya, ditegur oleh Allah dengan kalimat mitsaqan ghalidha. Pertanyaannya, kenapa sih orang yang menikah oleh Allah dalam Al-Quran disamakan dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel? Kenapa sih orang yang menikah oleh Allah disamakan dengan perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul? Jawabannya, laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan, jangankan 10 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah tahu seluk beluk lekuk bentuk tubuh pasangannya. Iya apa iya? Iya. Udah tahu di mana pitaknya, di mana panunya, Iya. di mana bekas bisulnya. Udah tahu aib kekurangannya. Makanya disebut dengan mitsaqan ghalidha, itu amanat. Iya. Makanya orang yang menikah disebut dengan zawaj. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Agar saling kenal mengenal. Tuh, udah mengenal isinya, udah mengenal dalamnya, udah mengenal semuanya. Jangan membuka aib masing-masing. Karena Allah berfirman, orang yang menikah, kata Allah, jawaz, pasangan saling menjaga. Suami jaga istrinya, istri jaga suaminya. Karena istri amanat buat suami, suami amanat buat istrinya. Hati-hati, wajib jaga amanat. Nah, amanah harus dijaga, jangan sampai berkhianat. Khianat itu orang munafik. Insya Allah kita adalah istri-istri atau suami-suami yang amanah terhadap pasangannya. Amin. Setelah ini kita kembali lagi melanjutkan tema Tausiah Mama hari ini, amanah suami dan istri. Jadi jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Masya Allah. Jara, beduk kemana? Oh Mas Bedu mah, hari ini spesial di program Rumah Mama Dede ada tamu spesial yang datang mah. Siapa dia? Nah ini dia nih mah. Waalaikumsalam. Ih, perkenalkan, Mas. Masya Allah orang gedean. Tukang bakso. Alhamdulillah. Sekian lama saya tidak bertemu Anda. Begitu ketemu Anda ternyata sama kita. Iya, orang besar. Sama-sama kita orang besar. Mah, Ini jadi juga beduk nih. Itu lebih daripada Anda. Iya. Sama ya. Ya, beliau ngajak ke sini kan Pak Erik ini baru saja merayakan ulang tahun istrinya, ulang tahun pernikahannya yang Masya ke-23. Sangat sayang beliau nih sama istrinya mah. Bahkan istrinya ulang tahun dikasih apa mah hadiahnya mah? Kambing. Mah. Kambing. Beneran Pak Erik. Alhamdulillah, beneran. Kambing putih. Namanya Ambiar. Ambiar namanya mah. Masya Allah. Nah, Mama, Pak Erik ini datang ke sini sekalian mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya sama Mama tentang perihal. Kan pas banget nih sama tema kita nih. Ya. Amanah suami dan istri. Nah, kebetulan Pak Erik mau tanya-tanya nih tentang amanah sebagai seorang suami. Mangga, kumaha. Biar lebih dekat, Bapak. Dari Yuk. sini boleh, Pak? Sini, Pak. Nuhun, Nih, nuhun. biar Bapak lebih dekat, Pak Erik, silakan. silakan. Bapak tahu calik nggak? Tahu. Naon? Tiasa ngomong Sunda dulu. Oh, ih, tiasa. hebat. Hebat. Suka Jawa Barat gitu. Iya. Masya Allah. Abdi juga tiasa bang ngomong Sunda, Bang. Kumaha Pak Erik. Ya, Mak, ini kan tentu dalam COVID seperti ini kan kadang-kadang kita selalu banyak pertanyaan. Betul. Nah, tentu mau dengar dari Mama juga, ini tandanya apa sih COVID ini? Tandanya kenapa datang COVID kepada kita? Tanda apa? Oke. Kalau saya melihat Pak Erik dan pemirsa, kenapa Allah kirimkan COVID? Ini izin dari Allah. Ma asoba bi musibatin illa bi'idznillah. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in alim. At-Taghabun ayat 11. Musibah yang datang kepada kalian termasuk COVID. Semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk
dan Allah mencatat apa yang kalian kerjakan. Artinya kita wajib menerima COVID ini dengan iman. Bukankah rukun iman yang nomor 6 percaya dengan qada dan qadarnya Allah? Ini ketentuan Allah. Teriak bagaimanapun, ngejerit bagaimanapun, kita tidak terima dengan COVID ini, toh sudah datang. Coba kita lihat Pak Erik di dalam surat Al-Hadid 22. Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, gempa, tsunami, longsor, banjir dan seterusnya. Musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan. Percuma kita teriak, Pak. Percuma kita nggak nerima. Mau nggak mau, suka nggak suka, nerima nggak nerima, redo nggak redo, rela nggak rela, wajib rela, Pak. Rasul bersabda, 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita catatnya sudah ada. Masya Allah nih Mas. Kembali lagi ke tema kita sekarang ya Mas Bedu, kan amanah suami istri. Pak Erick Thohir dan sang istri ini kayaknya jodoh ditakdirkan sama Allah. Inisialnya sama. Bapak E.T. Erick Thohir. Ibu Elizabeth Chandra. E.T. juga. Waduh. Masya Allah. Bisa gitu ya Mas jodohnya Mas? Itu namanya jodoh. Masya Alhamdulillah. Allah. Mudah-mudahan dengan nama yang hampir sama, inisialnya sama, benar-benar dijodohkan oleh Allah, bisa ada empat-empatnya Pak Erik. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong-menolong. Tasawur, tiap ada masalah bermusyawarah. Yang keempat, ini yang penting Pak Erik, ta'afi. Kalau ada kesalahan saling memaafkan. Begitu. Bahkan sama kakaknya juga berat. namanya sama loh, Mah. Beban apa yang berat? Bebannya berat. Nah, karena istri saya kan mualaf. Masya Allah. Jadi ya kita tentu sebagai suami ya tentu Imam. punya beban lebih berat lah ya. Dan ini kan tentu hal-hal yang ya kenapa ya tadi lah ya pada saat-saat tertentu ya kita mesti kasih lebih, termasuk ngasih kambing tadi. Masya Allah. Tapi Pak Erik waktu Kok ada ide kasih kambing gitu? waktu non dikasih kambing itu gimana non perasaannya non? Kaget. Non tuh Ya panggil kan? sayang istrinya mah. Ya. Pak Erik panggil Biasanya orang kan ngasih bunga, ini ngasih kambing gitu. Ya. Kambing. Ya cuman intisarinya kan memang bagaimana tadi yang Mama bilang, kehidupan suami istri kan kita saling menjaga. Betul. Nah ya ini lucu-lucuan aja mah, mohon maaf nih. Kasih kambing ya, tambah jaga kan alhamdulillah anaknya 4, tambah 1 lagi si Ambiar gitu. Si Ambiar. namanya Imam Ambiar. Ambiar. Tapi begini Pak Erik, seseorang yang mencintai kita, apapun yang dia berikan, pasti orang itu disuka. Mamah yakin yang namanya istri Pak Erik diberikan kambing putih, saya yakin pasti dia suka. Masya Dia akan bahagia, dia akan perhatikan tuh kambing Ambiar. Ada filosofinya nggak sih tuh Pak Erik kasih kambing itu? Enggak, ada, cuman emang sengaja. ininya supaya ingat udah 20 tahun nikah kan kadang-kadang coba setiap tahun ingetin. Waktu tahun pertama nikah Hadiah. ngasih apa ya? Iya kan? Pasti lupa. lupa. Kalau sekarang nih 23 tahun kasih kambing pasti insya Allah inget. Pasti insya Allah. Mama yakin ingat karena aneh tapi nyata. Bener-bener Pak Erik. Cuman yang kepikir nanti yang ke-25 ngasih apa ya? Masya Allah. Naik pada kambing sapi udah. Masya Allah. Bu, gimana perasaannya Bu kalau dikasih suami hadiah ulang tahun kambing gimana Bu? Senang Bu ya? Senang? Jangan dipotong, Bu. Senang karena suaminya Pak Erik ya Bu ya? Pak Erik boleh nih kalau ada pertanyaan lagi boleh diajukan ke Mama nih. Pak Erik ini tetangga-tetangga Pak Erik loh dari gudang peluru Pak Erik. Oh gitu? Oh alhamdulillah. Benar dari gudang peluru? Ya, gudang peluru. Tuh lihat dong. Ya kan? Masya Di depan, di belakang. Kalau depan Semuanya, kan lima-limanya. Attahiriyah, kalau di belakang ada masjid. Belakang di Blok T Pak, Blok T turunan. Pak. Oh, tetangga. Dekat stasiun yang terintegrasi gitu kan Pak? Iya. Tebet. Pas banget ya, Blok T turunan. oh. T yang kedua tanjakan. Tohir. Ini kata. Saya kira Tohir tanjakan. Di depan rumahnya soalnya mah. Dari Tohir, Blok A. Akhiriyah tuh kan, pas Iya. banget. Iya. Emang kalau Mamah lihat, ini rezeki banget buat Pak Erik. Pak Erik Thohir, rumahnya dekat At-Tohiriyah. Ah. Ya kan? Tanjakan.
Pak Erik. Mudah-mudahan Pak Erik karirnya nanjak. Amin. Ya Allah, Mas, semakin dekat sama masyarakat sekarang Pak Erik, mah. Ke bawah terus ngelihat bagaimana situasi masyarakat kita di tengah pandemi seperti ini. Alhamdulillah. Jadi semakin tahu Pak Erik ya. Ya kan waktu itu turun sama-sama jualan bakso. Iya. Luar biasa nih. Kalau ada pemimpin yang mau turun ke jalan tuh emang saya seneng banget gitu lah. Tapi Pak Erik, kita masih ada satu segmen lagi nih buat ngobrol sama Mama. Kita komersial break dulu ya Pak Erik ya. Jangan kemana-mana. Jamaah, selain ini kami masih akan kembali lagi, masih ada Bapak Erick Thohir bakal tanya-tanya seputar tema kita hari ini. Amanah suami dan istri ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Insya Allah Pak Erik ikutan begini. Iya, gini. Jadi kita tuh Pak di Erik rumah atap katanya. gitu tuh, lama gini Pak Erik tuh. Nah, atap rumah. Ya Makanya rumah kalau tangga begini mesti jadi ada bocor. atapnya, Mak. Iya betul. Kalau rumah tangga nggak ada atapnya jadi tangga doang nggak ada rumahnya Pak Erik ya. Ini kan atap. Kayak Pak Erick Thohir kan sudah 23 tahun menikah ya, sesuai dengan tema kita amanah suami dan istri. Nah, bagaimana mungkin Pak Erick bisa sharing berbagi kepada jamaah di rumah, bisa mempertahankan selama 23 tahun. Masalahnya nih Pak Erick ya, di tengah pandemi seperti ini banyak pasangan yang bercerai karena nggak kuat menghadapi masa pandemi dan juga menghadapi ketahanan pangan dan ekonominya kali ya gitu. Ya. Nah, kok Pak Erick bisa 23 tahun bisa bertahan seperti itu? Gimana Pak Erick? Ya, ya saya rasa kan kalau udah suami istri itu kuncinya saling menghargai dan saling mengerti. Ya. Pasti kalau ada berantem-berantem di rumah, itu kita mesti saling introspeksi. Biasanya kan kita selalu menyalahi istri saya. Masya Allah. Atau istri nyalain saya. Tapi kan yang sebenarnya pasti kalau ada berantem di rumah, pasti dua-duanya salah. Ya tentu kunci daripada berumah tangga kalau saya secara pribadi ya tadi. Ya kita itu tidak sempurna, kita punya kekurangan. Justru Allah menjodohkan kita untuk saling mengisi. Ngisi. Ya, dan tentu ya saya rasa saya dapat istri yang spesial. Wah. Ya. Dua. Karena saya ngeliat bagaimana dia mengertiin saya. Ya, ditinggal ke luar negeri ngurusin bola, sabar. Sabar. Udah ada ambiar sekarang. Jadi alhamdulillah, karena ya saya rasa ya itulah rahasia Allah juga kita nggak tahu. Ya cuman kuncinya kalau saya itu saling menghargai dan kita tahu kekurangan masing-masing dan ya saling ngisi lah. Dan apalagi kalau sudah pernikahan di atas 20 tahun, mestinya udah saling tambah ngerti. Iya. Bukan tambah nggak ngerti. Nah itu yang bingung juga. Itu. Iya. Gitu. Tapi ada loh yang begitu Pak. Itulah makanya dalam Quran dikatakan sakinah mawadah warahmah. Yang pertama kan tali temali pernikahan cinta. Kalau masih pada muda, nu kayak yang baru nikah tahun, 2 tahun. Lagi sayang-sayangnya, Mak. Betul, cinta. Cuman kalau udah 20 tahun beda, Nah Mak. itu beda. Makanya Apa sih yang beda itu, cinta, Hah? mawadah, Oh. rahmah. Rahmah itu kesian. Kasihan kalau udah. Nah, itu beda lagi. Pak Erik 23 tahun. Itu sudah mawadah. Kalau sudah 40 tahun menikah, itu sudah rahmah. Misalnya kata menantunya, "Mama nginap sini, mah." "Nggak, kasihan babak lu." Gitu. Jadi kesian. Beda kalau yang baru nikah kan. Makanya yang namanya nikah itu, ketika baru nikah itu namanya berbulan madu. Nggak ada yang bertahun madu kan. Jadi madunya udah hilang. Tinggal sayangnya doang. Jadi beda dengan cinta. Berarti 2 tahun lagi 25 tahun perak, Oh, pernikahan perak. sayang. Jadi cintanya ke sayang. Oh, Iya, udah berubah ya. cintanya berarti? udah. Tapi ada juga yang berubah kan, Mak? Apa Iya. yang berubah tuh? Ya kalau 2 tahun pertama lagi jalan bareng pegangan tangan ya. Pegang. Terus tendang batu, istrinya nggak sengaja. Dipegangin Aduh, pakai. dilus-lus. Iya. Oh. Kalau udah lebih dari 20 tahun, matanya kemana sih? Ya.
Intonasi suaranya berbeda ya. Bener ya. Pertanyaan Mama Pak Eri, Iya. apakah itu pengalaman Anda atau pengalaman orang? Alhamdulillah belum ngalamin, Mak. Belum. Mudah-mudahan jangan bilang. Ya. Kalau di- belum akan ngalamin Anda. Oh, gitu. Jangan. Kalau di kontak nomor telepon, nama istri masih nama istri belum berubah-berubah? Masih. Ya. Oh, biasanya suka ada Satpol PP gitu, enggak? Mudah-mudahan apapun yang terjadi, Ya. saya yakin kita semua pengen rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, betul kan? Makanya insya Allah sebagai seorang muslim panduan kita Al-Quran, Sunnah Rasul itu yang kita pakai. Bagaimana Rasul berkeluarga, insya Allah kita pakai. Nah, bicara masalah panggilan-panggilan kepada dari suami kepada istri kan juga itu juga menjadi faktor keharmonisan rumah tangga ya, Pak ya? Betul. Nah, kayak Rasulullah kepada istrinya memanggil panggilan dengan panggilan yang apa? Humaira, Ya, Makanya Humairah. gini, Bedu. Humaira gitu. Jadi hadis Nabi mengatakan hakul mar'ati awla jauji ayut imaha idat am wa yaksuha idak tasa waridibul wajha wala yuqabbihu wala yajru'il fil bait. Kewajiban Anda para suami kepada istri Anda ada 5. Ngasih makan kalau Anda makan. Ngasih pakaian kalau Anda berpakaian, jangan memukul wajah istrinya, jangan memanggil dengan panggilan buruk. Rasul mengajarkan manggil istrinya ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Sejarah mengajarkan Siti Aisyah itu bule kena panas matahari merah. Jadi jangan memanggil pasangan kita dengan yang buruk, walaupun itu nyata. Punten, misalnya gendut, hei gendut, minta minum, itu jangan. Walaupun gendut kan, begitu. Nah, jangan-jangan Pak Erik manggil istrinya non ini karena none Belande, bukan? Enggak. Oh, bukan. Ini Karena ya kalau ya panggilan sayangnya non. Ya. Nona gitu maksudnya. Nona. Oh, Kalau dari- nona dari- muda terus. Oh, Nona muda terus, Ya. Mas. Iya, iya, iya. Iya, Kalau bener udah juga nikah ya. kan nyonya. Iya. Biar kelihatan perawan terus. Nona, Miss gitu ya. Kalau orang Ciamis namanya Neng. Neng. Gitu. Kalau ini non. Non. Man. Pak Eri kan usia pernikahannya 23 tahun. Mas Bedu dan istri kurang lebih 11 tahun ya, 11 Mas Bedu ya. tahun, Nah, pertanyaannya nih, Mah, apakah semakin bertambahnya usia Pak Erik nggak pernikahan? percaya. Wah, 11 tahun duduk katanya. Iya, langsung bingung 11 ya, Pak. tahun, Pak. Beneran, Pak, saya. 11 tahun Mas Bedu bersama istrinya. Iya, bukan sama yang lain ya, Pak. Amin. Jangan begitu. Iya, bercandain Mas Bedu. Ya kan, Pak. saya anak buah Bapak yang selalu menjunjung tinggi akhlak, Pak. Masya Allah. Akhlaknya luar biasa. Walaupun tukang bakso kan akhlaknya juga bagus, Pak Erik. Pertanyaannya, Mah, apakah seiring bertambahnya usia pernikahan akan semakin besar amanah suami dan istri tersebut dari Allah, Mah? Tidak. Begitu menikah itu amanatun langsung di pundak laki-laki. Bukankah ada ijab kabul? Aku nikahkan engkau dengan anak namanya ini mas kalian sekian tunai dikedat saya terima nikahnya. Itu amanat saat itu di pundak kaum laki-laki. Ini. Nah, Pak Erik ini memang sosok yang sangat menghargai kaum wanita, apalagi terhadap ibu, seorang ibu. Nah, mungkin Pak Erik bisa ceritakan juga ke kita buat share juga ke jamaah Pak Erik bagaimana Pak Erik bisa sangat memuliakan ibu sehingga Pak Erik bisa sukses seperti sekarang ini, Pak Erik. Ya, ini percaya nggak percaya. Kadang-kadang kita di kalangan ya kita lah Iya. bahwa kalau kita sayang sama orang tua kita, terutama ibu, biasanya Allah memudahkan Masya Allah. Kalau semua inilah Urusan. kita itu. Amin. Tapi memang saya ngelihat ibu saya sendiri usianya 82 tahun mah, alhamdulillah. Kebetulan kalau bapak saya almarhum meninggal tahun 2016 waktu itu. Nah, tapi ibu saya tuh sama yang saya lihat sampai sekarang bagaimana dari kecil itu kita dididik disiplin. Dan sampai sekarang disiplin. Contoh pada saat Covid ini. Saya tidak kebayang buat seorang ibu yang berusia 80 tahun waktu itu dia selama 1 tahun kalau anak dan cucunya datang, dia jaga jaraknya. Kenapa tuh, Pak Erik? Disiplin Ya, betul ya? Jaga memang. Jaga. Iya, maksudnya jangan terlalu dekat gitu ya Pak? Iya, karena memang kan COVID ini Oh, iya, banyak untuk COVID, terdampak ya, oke. kepada yang dia jaga. Mas- Nah, terus kadang-kadang kita bercanda kan, Ya. namanya sama orang tua. Keluarga. Kita mau peluk-peluk gitu, dia lari-lari. Oh, Masya Allah. cara takutnya gitu, Pak. Ya, terus ya ada kekuatan dari beliau. Enggak, saya mau ngeliat cucu saya menikah.
Masya Allah. Jadi ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan Tetap sehat. tadi. Tetap sehat. Luar biasa. Jadi dan memang dari kecil pun saya sama beliau ya dididik disiplin. Saya kalau nakal itu dimasukin kamar mandi. Masya Allah. Kalau nakal banget disabet ikat pinggang kita. Dan ini dampaknya terasa oleh Anda sampai sekarang. Alhamdulillah, Karena kalau ya. orang tua Anda tidak memberikan didikan disiplin, Mama yakin Anda nggak seperti Erick Thohir zaman sekarang. Amin, amin. Betul kan? Ya. Karena orang tua. Itulah makanya Rasul mengatakan, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Makanya aneh kalau ada orang tidak hormat sama orang tua. Bahkan melupakan orang tua. Ada kan Pak Erick yang begitu? Ada. Keberkahan jauh dari mereka. Oh masih inget Pak doa ibu yang ya baru-baru kali ini aja masih didoakan ke Pak Erick gitu kan. Saya doakan walaupun nama Pak Erick udah tua tetap aja sebagai anak gitu Pak. Pasti ada nggak yang diingat doa ibu kepada Bapak? Ya, saya yang paling berkesan kalau saya sama ibu kan waktu Asian Games. Asian Games Masya kemarin. Allah. Ya, itu Momentum, pas pembukaan kan Wah itu malam ini pembukaan nih. Ya paginya saya cari ibu saya, lalu ibu saya, kenapa? Ya saya bersujud lah, meminta ampun dan juga ya meminta doa untuk acaranya lancar. Gitu. Ya alhamdulillah ya beliau megang saya, beliau bilang, kamu sudah berbuat yang terbaik. Katanya. Insya Allah sudah. Ya udah ikhlasin katanya. Masya Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah Waktu keren, itu Mak. Sambut pidatonya luar biasa Pak Erick. Iya. itu Pembukaannya Asian Games keren. kan serem, Mak. Ya. Bisa mati lampu. Bisa ada Ya, nggak ada lagi apa aja itu lah, mati sabotase lampu. lah apa. Iya kan bisa terjadi. Bisa terjadi. Semua alhamdulillah lancar waktu itu. Ini diantaranya ridho dari ibu Anda. Ya. Jadi ini contoh terbaik pemirsa, bahwa kita sebagai manusia jangan kacang lupa dengan kulitnya. Contoh yang terbaik dari Pak Erick Thohir. Masya Sudah sebesar ini, sudah sesukses ini, masih meminta ridho orang tua, masih mohon sama ibunya untuk mendapatkan kelancaran segala urusan, luar biasa. Bukan masih, harus. Harus Sampai makanya Pak. datang kematian kepada kita, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ibu. Luar biasa. Masya Allah. Harusnya seperti itu. Sampai di sebuah acara yang sangat besar, Pak Erick bukan menemui orang lain, tapi sesuai dengan Rasulullah yang sampaikan ya. Betul. Utamakan ibumu sampai 3 kali ya, Ma ya. Masya Allah. Ibumu, akhirnya perusahaan di mana-mana. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini berkat Luar biasa. keberkahan ridho dari ibumu. Iya. Ini contoh buat kalian tuh. Ya, Ma. Tuh. Selama ini cuek sama emak. Masih ada ibu ya Allah, jangan disia-siakan dah. Nyesel kalau ibu udah nggak ada, bener ada ya Pak ya. Masya Allah. Keberkahan dari Masih ada ibu luar banyak biasa. Contoh suksesnya kelihatan gitu kan. Ya. Ya. Baik. Berbakti sama ibu, memohon doa sama ibu, langsung terlihatlah sosok seorang Erick Thohir. Waduh, luar biasa. Baiklah. Jamaah, jangan kemana-mana. Kita akan ngobrol seru-seruan lagi Lagi di gitu, sini balik. bersama dengan Mama Dedeh dan juga Bapak Erick Thohir serta jamaah yang ada di studio. Nantinya tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kembali dijawab oleh Mama. Tetap bersama kami ya di rumah Mama Dedeh. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dedeh. Ya, silakan Mah. Untuk penutup nih Mah, ada yang ingin disampaikan mengenai tema kita amanah suami dan istri Mah. Baik pemirsa, yang namanya suami istri, amanah kapan dimulainya? Ketika terjadi ijab kabul. Wali di pihak perempuan menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang baru menikahinya. Dari situ dimulai ada amanah. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian kepada masing-masing daripada yang berumah tangga. Atau misalnya, maaf dalam tanda kutip, kalau yang berpisah kita kan tidak tahu takdir menentukan yang lain. Namun dalam masa pernikahan, apapun yang terjadi, kaum suami punya kewajiban memberikan nafkah lahir maupun batin, makanan sesuai dengan apa yang dia makan, kemudian memberikan pakaian sesuai dengan dipakai oleh para suami, tidak boleh memukul wajah istrinya, kemudian tidak boleh mengejek istrinya, memanggil dengan panggilan buruk, tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Sementara para istri, amanat buat para suami. Bagaimana? Seorang istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Artinya kalau suami membutuhkan Anda untuk tidur bersama, Anda wajib melayaninya. Kalau Anda menolaknya, punten ya Pak Erick, jangan porno. Bukan porno ini, hadis Nabi.
Kalau seorang istri, suami mengajak untuk tidur bersama, dia menolaknya, malaikat yang di langit yang bumi akan marah kepada dia, walaupun dia ibadah sunat tidak akan dicatat sebagai ibadah. Karena melayani suami hukumnya adalah wajib. Kemudian para istri tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang terdapat dalam tubuhnya, karena begitu mereka menikah, dalam tubuh istri hak para suami, bukan milik. Tubuh suami hak para istri. Makanya kalau istri menolak itu dosa. Kemudian yang ketiga, para istri wajib taat kepada suaminya selama perintah suaminya sesuai aturan agama. Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Yang kelima, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Ini luar biasa, sampai Rasul mengatakan, lau amartu ahdan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata at-tasjuda li jaujiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Namun Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Maka kita para istri cukup menghormati, menghargai suami-suami kita. Semoga dalam kita berumah tangga masing-masing mengerjakan amanah. Amin. Sehingga rumah tangga yang kita harapkan sakinah, mawadah, warahmah dalam genggaman kita semua, insya Allah. Amin. Terakhir sebelum pamit, Bang Haji, tolong nasihatin Ibu dong sebagai junior atau yang lebih muda, yang pernikahan masih 11 tahun, agar bisa sampai ke 23 dan seterusnya, itu ada nggak tips-tips aja? 1 atau 2 gitu, Bang Haji? Mesti tahu kesenangan istri. Mesti tahu? Mahal kesenangannya. Kalau Bang Haji sih enak, mesti tahu kesenangan istri mau apa aja. Seleranya berkelas. Belum tentu. Kadang-kadang dari yang kecil. Yang kecil ya Bang Haji ya? Ya kan? Misalnya? Bangun tidur. Kok beda hari ini ya? Oh gitu doang. Ya Allah, astagfirullah. Ternyata murah ya Bang Haji. Ya, Perhatian. Perhatian, ternyata murah dan mudah ya. Kalau kita mau melakukan ya. Aduh, Masya Allah, terima kasih tipsnya. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Kalau itu saya bisa, kok beda dah. Ya. Tiba-tiba, ya ke mall yuk. Enggak, kok nggak jadi beda, nggak jadi beda. Beda beneran sekarang. Tadi kan Mama bilang, Ya. bicara baik kepada istri ya Maya. Tuh, dipuji. Itu. Disanjung. Dipuji, sanjung. Bukan karena barang. Oh, Enggak. tanpa harus kasih barang. Perhatian saya barang rasa ya. lebih mahal. Dibelai, dikecup. Oh. Sekali-kali. Oh. Kayak biskuit mah. Pak Erik, tengkerap dari belakang. Ah, tuh. Ada kebahagiaan. Masya. Takutnya salah mah pas lihat lu, bukan istri. Pas dari belakang ternyata kumisan. Iya. Salah ya Mas Terima Bedu. kasih Bang Haji Thohir ya. Bang Haji Thohir, Bang Haji Erik Thohir. Beduin. Waduh, gimana sih? Iya Mas, soalnya waktu ngelenong bareng nggak mau dipanggil Bang Erik. Kok tukang bakso panggilnya Erik nggak pantas, bilang panggil aja Bang Thohir katanya. Udah. Oh Dipanggil Bang gitu. Kita Thohir. pernah lenong bareng, Ma. Masya Allah. Ngelenong bareng ya kan. Sekarang baksonya di mana? Baksonya Nanti di kita mana? muncul lagi. Iya, Ini dulu anak SMA-nya. semuanya iya. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Pak Erik Thohir telah hadir. Tentunya Mama terima kasih banyak tausiahnya. Nah jamaah, alhamdulillahirrahmanirrahim nih. Tentunya tausiah Mama hari ini mengenai amanah suami dan istri telah kita dengarkan. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita terapkan di keluarga masing-masing ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa bersama dengan Mama Dede. Silakan Mah. Baik pemirsa, ibu-ibu Dede Gudang Peluru, Pak Erik Thohir, tetangga Gudang Peluru, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semuanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua anak cucu turunan yang soleh, yang solihah. Berikan ya Allah kepada kami semua umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah dengan kudrat iradat darimu ya Allah, agar kami semua mendapatkan rumah tangga harapan kami sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa.
walib bainahuma kama alabta Ibrahim wa Siti Hajar, walib bainahuma kama alabta Rasulullah walitul kubra wa Siti Aisyatur ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Bapak Erick Thohir, terima kasih sudah hadir ke rumah Mama Dede. Ya, dengarkan tausiah, bertanya, sharing, juga berbagi pengalaman bersama jamaah di rumah tentang bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bisa menjalankan usia pernikahan sampai dengan 23 tahun. Terima kasih Pak Erick sudah hadir. Mama Dede, terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Nah, Bapak terima kasih ya. Ibu-ibu dari Gudang Beru, terima kasih telah hadir di rumah Mama Dede. Baik jemaah, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.